sharing Pak, saya ingin sharing dengan Bapak. Saya ada beberapa yang saya ingin Nama. Nama Pedi dari Padang, Banten Pak. Dari ketika saya berbicara dengan para petani di lapangan, ketika sambil sharing-sharing masalah hama penyakit berkaitan dengan pupuk pula. Nah, si petani ada yang bertanya kepada saya tentang kompos dan juga ada yang bertanya tentang lokasi Pak. Jadi maksud saya, apa sih perbedaan kompos dengan lokasi? Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang saya lagi mencoba pola tanam TOT Pak, tanpa olah tanah. Yang kebetulan saya lagi mendalami tanaman terong ini. Di sini kan dia jenisnya tanaman tahunan, tanaman keras. Saya pakai ukuran memang kecil, 30x30. Setelah dilubangi saya kasih humus, didiamkan 2 minggu, langsung saya tanam. Nah, ketika sudah ditanam, kita kasih katalis tadi Pak. Dengan pembenahan tersebut, tapi kan tidak diolah, hanya sebatas lubang tanam saja Pak. Nah, apakah itu si katalis bisa mengumpulkan tanah dengan sendirinya dengan jangka waktu yang berapa lama? Terus yang ketiga, masalah unsur hara dan penyemprotan Pak. Ketika kita memberikan pupuk melalui tanah diserap oleh akar yang namanya unsur hara, itu yang saya tahu naik katanya ke daun, ke klorofil yang dimasak. Tapi ketika saya lihat ada zat-zat yang disemprotkan ke daun Pak. Nah, maksud saya yang belum saya tahu, ketika disemprotkan ke daun, bagaimana caranya daun tersebut menyerap masuk ke klorofil yang untuk dimasak oleh daun tersebut Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ini stomata daun itu terbuka ketika cahaya matahari keluar. Jadi proses fotosintesa itu muncul ketika stomata terbuka, maka dapur mulai bereaksi. Makanan akan terserap, diolah, dan akan dikembangkan ke seluruh tubuh. Ketika kita nyemprot tanaman, kapan terbaik? Kalau kita gunakan CPT, kita semprotkan sebelum jam 11 atau jam 9 atau jam 8. Pokoknya matahari sudah terbit. Tujuannya apa? Dia akan langsung diserap oleh tanaman. Karena sifatnya dari CPT itu adalah mudah diserap oleh tanaman. Jadi itu sama. Kenapa kita buatkan Bapak Ibu begini? Bapak Ibu selama ini kan cuma kenal kandasil seperti itu ya, kandasil api gitu ya, daun dan buah seperti itu. Nah, ketika kita buat pupuk CPT yang sesuai dengan kimia, yang standarnya sama dengan kimia, tapi ada tapinya, tapi harganya lebih murah dan betul-betul organik, kan itu kita berikan katalis saja. Katalis mempercepat proses dan memperendah dosis. Terus yang kedua, kalau Bapak tanya tentang TO tanpa ideal pengolahan lahan TOT ya, tanpa olah lahan. Kalau seandainya tanaman yang kita tanam adalah tanaman hoti, 30x30 sudah cukup Pak. Tapi kendala kan begini, ketika ini tanaman yang kita gali lubang cuma 30x30. Minta maaf, ada rumput liar di sekelilingnya, betul Pak ya? Rumput liar ini juga ikut makan makanan yang ada tadi. Supaya aman, Bapak harus kasih mulsa. Mulsa ini bukan berarti mulsa plastik, Pak. Bapak bebas pakai terpal boleh, pakai mulsa boleh, pakai ilalang juga boleh, pakai rumput juga boleh. Rumput yang dikeringkan ditaruh di sekelilingnya. Tujuannya apa? Tidak tumbuh rumput di sini. Terus yang kedua, ini sebagai pelindung kalau seandainya dari mulsa alami, ketika ada air hujan turun, dia akan menjaga kelembapan tanah. Dan percayalah, tanpa olah lahan pun Pak, tapi kalau diberi mulsa seperti ini, di bawahnya ini kalau Bapak buka, tanah itu hidup. Tanah itu gembur. Paham maksud saya? Kenapa kok bisa gembur? Karena kehidupan berjalan kembali. Dan fungsi dari pembenah tanah ini, maka mikroorganisme akan muncul. Kalau tanahnya lembab, cacing akan hidup sebagai pencampur dan semuanya. Terus kalau Bapak tanya apa beda kompos, ini yang dimaksud kompos ini kompos kita atau apa Pak? Ya sering dengar di luar aja Pak. Yang kompos bukan, kompos itu yang Bapak dengar hari ini atau kompos yang di luar? Yang di luar. Yang di luar, Bokasi. Kompos sama Bokasi. Bokasi dan kompos sebenarnya sama.
Cuman vokasi itu adalah satu produk. Vokasi itu produk yang dijual untuk mengolah kompos. Jadi itu anggap saja decomposer, pengurai. Nah, pengolahannya kalau zaman dulu membuat kompos dan vokasi ini dicampur dengan karbon. Karbon itu adalah abu, Pak. Paling banyak digunakan biasanya abunya pabrik. Jadi di dalam teropong itu pabrik itu menggunakan itu. Untuk apa? Sebagai anggap aja pembunuh zat-zat yang negatif. Kendalanya kalau kita buat ini, Pak, ini bolak-balik. Waktu buatnya sekitar 1 bulan 2 bulan harus dibalik. Nah, kalau kita cara kuno ini tahun 2000-an sudah 20 tahun yang lalu program ini. Tetapi kalau kita menggunakan cara ini, ngolahnya berat, biayanya mahal. Karena apa? Kalau kita buat 1 truk saja, kita baliknya 2-3 kali, biayanya mahal. Dan kalau ini dengan cara ini, terus penggunaannya banyak, maka petani tidak akan mau. Gara-gara 20 tahun kita sudah gunakan full kimia, itu yang membuat saya harus meres otak dan berdoa. Bagaimana caranya saya bisa membuat pupuk yang tidak ribet, yang gampang, yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa tenaga yang mahal, tapi hasilnya sama dengan kimia. Itu beban terberat saya waktu saya memulai berdoa. Karena itulah yang hari ini kita buat, konsep-konsep besok yang akan kita praktekkan. Semua simpel, tidak ada pembalikan. Cuma dimasukkan, dikasih katalis, ditutup, 1 minggu ditanam. Cuma begitu saja. Tahu bedanya Pak ya. Terus yang kedua setelah ditanam ini, tidak masalah kasih PT, tinggal kita berikan komposnya. Kalau boleh untuk tanaman roti, 1 pohon minimal 1 kilo. Sekitar 1 kilo lah, 1 kilo kita berikan yang padat. Kalau untuk pertumbuhan awal, tiap bulan dikocor dengan pupuk. Tiap bulan. Sampai kapan? Tergantung pohonnya. Kalau pohonnya akarnya dalam, itu berarti pertumbuhannya lama. Itu sampai minimal 6 bulan. Setelah 6 bulan atau 3 bulan sekali. Untuk kayu sawit, baru tanam 6 bulan pertama, tiap bulan dikocor Pak, sedikit terus. Begitu sudah 6 bulan, nanti berubah jadi 3 bulan sekali. Begitu umur 3 tahun, dia sudah berubah 6 bulan sekali. Tergantung perakaran. Artinya apa? Ketika dia sudah dalam, dia sudah bisa mengolah itu. Yang dibutuhkan apa? Cuma pembenahan tanah. Tujuannya untuk apa? Yang di sekeliling jadi pupuk. Sekeliling seperti itu. Kalau boleh, kalau kita pelihara tanaman roti yang tahunan, tolong daun jangan dibuang. Seperti misal tanam kopi nih. Kopi, limbahnya kopi apa? Kulit kopi, daun kopi. Kulit kopi kalau punya kambing, kulit kopinya kasihkan kambing, kotorannya kambing kembalikan ke kopi. Percayalah kopi Bapak Ibu akan sangat sehat. Durian juga sama. Kalau durian dari apanya kira-kira? Kulitnya. Biji janganlah kulitnya durian. Kulit durian keras itu Pak, tapi 2-3 hari dia busuk, bos. Dari semua tanaman yang kita tanam, usahakan kita ambil dari limbah. Apalagi kira-kira Bapak Ibu. Sudah jelas kan? Terima kasih. Untuk insektisida nanti sepele begini, konsepnya insektisida. Tadi Pak Kabi belum jelas. Carilah tanaman-tanaman yang nomor 1 tidak dimakan oleh apa? Yang beracun. Bagaimana caranya? Gimana Pak? Ceri. Ceri dimakan dulu Pak? Iya, dimakan. Bapak lihatnya begini, ketika jalan, Bapak kan lihat nih ada tanaman yang tidak ada lubang sama sekali. Di pinggir-pinggir jalan banyak, jalan ke sawah banyak sekali. Jadi ketika Bapak Ibu tidak gunakan herbisida, tapi membersihkan rumput tiap hari, minta tolong jangan dibuang. Kalau ada kambing kasih kambing, kalau tidak ada kambing kasih ayam, kalau tidak ada ayam itu ditabur masukkan drum, diolah dijadikan seperti sepele. Nanti Bapak Ibu akan sampai kekurangan itu. Iya, akhirnya rumput tetangga juga mencari. Apalagi kira-kira ya, mari yang bertanya lagi.
paling sering orang ini Pak, pertanyaan. Mari Pak, sudah punya Pak Bambang? Gimana? Haji lah. Jangan nanti Haji. KKP. Oh gitu. Ya, dari Bromo Probolinggo. Mungkin kalau pertanyaan saya sih rada-rada berbeda Pak Bayu, karena memang apa yang saya temui itu yang akan saya tanyakan ke Pak Bayu. Jadi kebetulan saya juga membuat kemasan buat pupuk-pupuk. Jadi seperti pupuk urea yang selama ini cukup terbesar kami layani Kenya Kaltim. Namun dari distributor yang saya temui itu mereka memang menyampaikan bahwa urea yang mereka selama ini jual bersubsidi itu dicabut karena urea sekarang sedang diekspor. Dia lebih untuk ekspor lokal. Nah, sebenarnya sudah ada jawabannya. Apakah benar seperti itu atau ada politik lain Pak Bayu? Ini satu. Yang kedua, tadi begitu Pak Bayu menyampaikan perihal pemupukan, ini tidakkah semisal kita pakai cara suntikannya mungkin pakai ripang masuk ke dalam sehingga tidak terlalu memakan waktu yang berlama-lama. Itu pola pikir saya yang sama sekali saya awam dalam hal bertani. Terima kasih Pak Bayu. Mohon jawabannya. Terima kasih Pak Bayu. Begini, Indonesia ini Bapak Ibu, dari gas alamnya, setiap tahun kita itu bisa produksi 9 juta ton urea. Jadi produksi di Indonesia itu pupuk itu, bukan 9, 12 juta. 12 juta ton per tahun. Kebutuhan kita itu di angka 45 sampai 100 juta ton. Dari yang impor kita itu 9 juta ton itu untuk subsidi. Yang lainnya non subsidi. Pada waktu perang Ukraina sama Rusia, kita itu impor terbesar gas alam itu dari Ukraina sama Costa. Gara-gara perang, jalan pipanya ke kapal itu dibom Bapak Ibu. Sehingga tidak ada lagi impor dari Ukraina. Terus yang kedua, selama perang lebih baik nitrogen cair itu dipakai bom daripada dijual jadi pupuk. Lebih mahal bom sama pupuk kira-kira. Bom itu bahan utamanya fosfat, salah satunya adalah gas alam. Itu alasannya. Kenapa pupuk kita mahal? Karena kita berebut di angka 12 juta ton ini harus cukup. Orang-orang membuat ciptaan nitrogen baru dari amonia, H2SO. Jadi mereka buat pupuk-pupuk pengganti dari gas alam ini dari amonia. Tapi hasilnya tidak bisa maksimal. Justru meracuni. Yang terjadi. Jadi kalau Bapak tanya, kira-kira ke depan pupuk lebih banyak atau lebih sedikit, saya jawab lebih tidak ada. Kalau dulu yang perang Rusia sama Ukraina, sekarang Palestina sama Israel. Nah ini kan perdagangan senjata, ini kan berarti Ukraina sama Rusia ini lagi kehabisan uang nih. Karena itu dia buat perang baru untuk buat senjata dulu ke sana gitu. Katanya, tapi saya tidak tahu. Perkiraan seperti itu. Tapi kalau teman-teman di atas ceritanya ini, jadi kita kekurangan pupuk urea itu di angka 45 sampai 50 juta ton. Jadi bayangkan aja, berarti kita akan kehabisan pupuk. Dan ini kenyataannya. Terus yang kedua, yang tadi problem Bapak Ibu, pupuknya sudah susah, alamnya tidak mendukung lagi. El Nino. Karena itu kita harus kreatif. Karena itu saya tekankan dengan konsep membangun pertanian kreatif dengan membuat konsep sawah palsu. Dan ini tahun depan insya Allah Bapak Ibu pelatihan-pelatihan kita akan membahas tentang teknologi pertanian, bertani modern, tapi dengan sawah
palsu. Nah, seperti apa tanya yang kedua, apakah kita tidak lebih baik kita gunakan dengan tetes atau irigasi ke depan? Karena apa? Yang pertama, kalau air masih tetap susah, terpaksa kita gunakan irigasi. Nanti Bapak Ibu akan ada pelatihan-pelatihan yang dari pemerintah yang konsep 1000 meter, tapi dengan teknologi canggih. Nyiram otomatis, semua otomatis, cuma panen dan tanam manual. Jadi dengan apa? Ya dengan pipanisasi. Seperti itu. Tidak lagi, yang mau bertanya, mari. Jadi kalau di dalam pertanian itu ada 3 pilar. Yang pertama adalah benih, yang kedua adalah manajemen, dan yang ketiga adalah pupuk. Ini ada 3 pilar wajib di dalam pertanian. Benih itu jadi salah satu yang utama. Bagaimana cara tanam benih? Sepele. Bagaimana cara membuat benih? Sepele. Kenapa saya buat kemandirian Bapak Ibu? Kalau boleh, tanamlah sesuatu yang bisa buat benih sendiri. Kalau misalnya dalam sayur harian, seperti misal, Bapak Ibu ini tanam nih 1 bedeng bayam. Ada nggak bayam yang tumbuhnya paling cepat? Ada? Kasih tiang, dulu. Seandainya tumbuh di sini Pak, nggak usah banyak-banyak, kalau 1 bedeng beri 1 aja tanam. Setelah dia besar, ini kan sudah tumbuh sendiri. Setelah dia besar, yang lainnya tolong dikasih tancapan, yang lainnya dipanen, tapi ini jangan. Terus tolong kasih kerudung, supaya tidak ada perkawinan sini. Kerudungnya bisa pakai palanet, bisa pakai kain, bisa, tapi yang berudara supaya enggak. Ketika dia sudah menjadi biji, Bapak Ibu, tolong tutup dengan plastik, disumpuk. Nah, nanti biar beri sendiri, jadi tidak usah beli. Semuanya harus konsep seperti itu. Sawi juga sama, selada juga sama. Di tempat kita pun sama. Kalau itu kan lihat di sini ada tampah-tampah kecil-kecil, kayaknya itu adalah benih-benih yang kita dari selada. Jadi kita ini harus pelit, katanya pelit mangkal kaya. Pelitnya di mana? Benih harus buat benih. Saya kasih contoh Bapak, saya punya program. Ini untuk daerah-daerah kritis, ya, untuk daerah-daerah yang setahun sekali hujan. Saya punya konsep dari jagung. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di YouTube ya, 1 kilo jagung itu bisa menguasai 1 daerah. Jadi konsep 1 kilo jagung itu kita harus main jagung dan pembibitan. Seperti misal, saya tanam jagung 1 kilo. Itu dengan saya pakai jagung lokal, saya pakai jagung Madura. Yang menghasilkan paling banyak 100 kilo. Kalau Bapak Ibu gunakan jagung hibrida, itu 1 keluar 600 kilo. Tapi kendalanya saya tidak senang hibrida. Kenapa saya tidak senang hibrida? Belinya bibitnya mahal, betul atau tidak? Dan kita tergantung, itu tidak masuk dalam program integrated. Saya lebih senang jagung lokal, yang walaupun hasilnya sedikit, tapi jarak tanam yang harus kita atur supaya kita sama dengan jagung hibrida. Bedanya di benih. Pernah tahu jagung Bapak Ibu? 1 tongkol berapa biji? Berapa Mas? 1 tongkol berapa biji? Tidak pernah gitu. Ratusan. Kalau hibrida itu bijinya bisa 600 sampai 700. Karena itu kita harus jadi orang santai, enggak nganggur-nganggur gitu jagung. Terkecil itu 100 ya. 100 itu segini. Kecil sekali. Kalau hibrida masih segini. Orang lebih senang yang besar, padahal bohong. Saya katakan bohong begini. Bapak Ibu pernah tahu jagung hibrida enggak? Batangnya besar atau tidak? Tinggi atau tidak? Kalau tinggi bisa dibuat rapat tidak tanamnya? Tidak bisa, karena dia tinggi dan besar. Jadi jarak tanamnya minimal 70 kali 40 minimal. Tetapi kalau jagungnya cuma semapek segini, bisa tidak kita jarak tanam 70 kali 10? Bisa, karena dia tidak akan berbenturan. Bahkan bukan 70 kali 10, bisa 60 kali 10. Paham maksudnya? Ayo kita hitung sama-sama.
Kalau 70 kali 40, ini yang masih muda ada yang handphone ya. Kalkulator itu bisa dibantu 2800 ya. Anggap aja berarti 1 hektar adalah 10.000 dibagi ini koma berarti mundur 1 2. Berarti 10.000 dibagi 28. 2,8 berapa berarti? 10.000 dibagi 2,8. Berapa Pak? 35.000 berapa? Sorry, 35. Ini ketemunya 35.700. 35.000. Dalam 1 hektar ketemu 35.000 tanaman. Kalau ditanam 2 biji, berarti dia ketemu 70.000. Berapa Pak? Kan gini. Ini kan anggap ini Pak, grafernya gini, 0,7 kali 0,4 Pak. Ya, berapa? Terus 10.000 dibagi 0,7 kali 0,4 itu caranya ngitung jumlah tanaman. Rata-rata anggap aja 35 dan berarti ketemu 70.000 per hektar tanaman. Kalau ini yang hidup 50%, berarti yang ini dikalikan dengan 1 kilo, itu isi 3 ton. Berarti ini anggap aja separuh mati, berarti tinggal 35.000, berarti potensinya ini dibagi 3. Ketemu berapa Pak? 35.000 dibagi 3, anggap aja 12 gitu ya. 12 ton. Ini maksimalnya 12 ton. Realnya dari ini cuma 8 ton. Realnya. Berarti anggap aja masuknya di 70%, 8 ton rata-rata. Jadi potensinya kalau pakai hibrida 8 sampai 12 ton. Saya di Gorontalo ketika kita tanam jagung ini kita bisa rata-rata di 14 ton. Karena itu kita sebut Gorontalo provinsi jagung itu gara-gara itu. Terus seandainya kita tanam biji lokal nih, 0,6 kali 0,1 berapa Pak? 0, berapa? 0,06 ya. 0,06 gitu. Sekarang 10.000 dibagi 0,06. Berapa? 160 Pak. 100.000 lah ya. 160.000 ya. Ini bedanya di sini. Nah, kalau populasi ini produksinya 1 kilo isi 5 atau 7, berarti ini dibagi 7. Ketemu berapa? 15 ton. Berapa? 20, anggap aja 20 ton. Kali 0,7 lagi kita ketemu di angka 14 ton. Halo, banyak mana hibrida sama lokal? Kita dibodohi dengan dikatakan ini loh jagungnya besar-besar. Padahal jarak tanamnya paham maksud saya? Ketika kita gunakan yang kecil yang semampai, semeter tidak sampai itu, memang tongkolnya segini Bapak Ibu. 1 kilo isi 7 sampai 8, anggap aja isi 10 deh. Tapi jarak tanamnya bisa rapat. Bapak Ibu senang beli benih harga 10.000 atau beli benih harga 165.000? Yang lebih senang lagi satu bisa buat sendiri. Paham maksud saya di sini? Bagaimana cara tanam jagungnya? Seandainya saya tanam cuma 1 menghasilkan 100, 1 kilo menghasilkan 100, Bapak Ibu. Setahun sekali tanam. Jangan cari lokasi yang 3 kali panen. Setahun sekali saja tanam. Terus dari 100 ini ambil yang terbaik. 10% lah kita ambil yang terbaik. Berarti ada 10 kilo. 10 kilo kita tanam tahun kedua. Kita tanam 10 kilo di sini. Ini 1 kilo. 10 kilo kita tanam tahun kedua, menghasilkan 100 lagi. Ini ketemu sudah 1 ton.
Kita ambil yang terbaik 10%, berarti ketemu 100. Tahun ketiga kita tanam 100 benih kali 100. Ini sama dengan 10 ton. Kita ambil lagi 10% terbaik untuk benih, kita ketemu 1 ton. Benih 1 ton Bapak Ibu nanamnya sudah hektar. Tahun keempat kita tanam 1 ton kali 100, ini ketemu 100 ton. Benih terbagus yang kita pilih di sini ada 10 ton. Tahun kelima kita tanam 10 ton benih. Ini Kalimantan akan berbahagia ini. Kita ketemu 100.000 ton. Lalu dari 1 kilo benih 5 tahun yang setahun panen sekali, kita bisa punya sekitar 1.000 ton. Saya mau tanya jujur, jagung yang besar sama jagung yang kecil bagus mana? Jagung yang kecil. Harganya lebih mahal mana di pasaran? Yang besar itu cuma 8.000, yang kecil bisa 10.000. Betul atau tidak? Kita sudah dibodohi ya bisa-bisa. Jangan takut, buat benih. Cara nyimpannya ketika sudah dapat dijemur kering, setelah itu tolong campur dengan bedak. Beli aja bedak di toko, bedak katal. Bedak katal tahu ya, terserah mereknya, pokoknya bedak untuk sana. Supaya apa? Tidak dimakan jamur. Terus nggak boleh disimpan dalam botol plastik atau botol beling. Simpan di dalam amplop yang bisa masuk udara supaya dia tidak. Itu caranya nyimpan benih. Mudah atau susah? Ada pertanyaan lagi? Terus yang kedua tadi selain benih apa tuh? Pepaya. Ini pepaya itu ada 3 macam Bapak Ibu. Ada pepaya jantan, pepaya betina, dan pepaya jantan betina. Yang kita pelihara adalah pepaya yang bunga sempurna, jantan betina. Jantan betina itu seandainya bunganya ini ada butir dan ini ada pentolnya. Kalau yang bunga jantan ini cuma betina saja, ini terbuka cuma ini ada benang sarinya. Tapi yang jantan jelas keluar bunganya. Jadi yang kita pilih itu pepaya buah pertama kali, bunga pertama kali kan di umur 2 bulan 3 bulan. Itu dibuka. Oh ini jantan betina atau bukan? Begitu ini bukan jantan betina, potong saja. Tapi kalau jantan sekarang lebih mahal bunganya kok Bapak Ibu. Betul ya, bunganya mahal juga enggak? Mahal. Jadi kalau saya sarankan tanam pepaya itu 3, 1 lubang. Tujuannya jaga-jaga, satu ada yang jantan betina, satu yang betina, satu yang bunga sempurna. Jadi yang 2 bisa dipotong, yang ini dipelihara seperti itu. Begitu ya Pak ya, sinkron spesialis.